Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 secara daring. Kali ini kita akan mempelajari materi cerita fantasi. Pada pertemuan yang lalu, sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis cerita fantasi. Ada yang ingat apa cerita fantasi itu? Iya, cerita fantasi adalah cerita fiktif yang dibuat berdasarkan imajinasi, angan-angan, atau daya hayal si penulisnya. Ya, baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan membahas struktur teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran, kalian diharapkan dapat menentukan struktur teks cerita fantasi, dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menelaah struktur teks cerita fantasi. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan membahas struktur teks cerita fantasi. Ada 3 bagian atau struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, bagian orientasi, 2, komplikasi, 3, resolusi. Bagian orientasi berisi apa? Bagian ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, baik latar waktu, latar tempat, maupun suasana, serta watak tokoh. Sedangkan bagian komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai dengan adanya klimaks atau puncak masalah. Dan bagian resolusi isinya adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Baik, untuk memperjelas struktur teks cerita fantasi, mari kita lihat contoh-contohnya. Bagian orientasi, kalian bisa melihat di sini ada dimunculkan tokoh. Ada tokoh Anika, tokoh Tamika, dan tokoh Cika. Kemudian juga diperkenalkan setting atau latar. Latarnya adalah di kamar ibu. Ini adalah latar tempat. Kemudian yang berikutnya ada bagian komplikasi. Contohnya di sini sudah ada muncul masalah. Masalahnya berupa apa? Pertentangan pendapat antara tokoh utama yaitu Anika dengan 2 temannya, Cika dan Tamika. Cika dan Tamika menginginkan mereka bersenang-senang dalam berpetualang. Sedangkan Anika, ia memilih untuk menolong sang putri yang mengalami masalah, yaitu tidak bisa bangun tidur selama 2 tahun. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Kita lihat pada bagian yang terakhir, itu bagian resolusi. Di sini bagian resolusi, ada yang berakhir dengan kebahagiaan, ada yang berakhir dengan kesedihan. Nah, dalam cerita ini, pada contoh ini, ternyata resolusinya diakhiri dengan kebahagiaan atau kebaikan. Karena meskipun ada silang pendapat antara Anika, Tamika, dan Cika, tetapi mereka akhirnya sepakat untuk menolong sang putri hingga bisa bangun kembali. Akhirnya mereka bertiga
kembali menjadi sahabat yang penuh dengan keakraban. Hal ini dibuktikan dengan kalimat yang terakhir, ketiga sahabat itu saling merangkul. Demikian anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai struktur atau bagian-bagian teks cerita fantasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Ibu berpesan kalian tetap semangat belajar meskipun dalam situasi pandemi yang serba menyulitkan ini. Anak hebat, anak pintar, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.